Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi di mata kuliah promosi kesehatan dan tema kita pada hari ini sebelum UTS kita akan membahas mengenai proses promosi kesehatan di komunitas. Ini adalah outline yang akan kita bahas ya pada pertemuan ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode promosi kesehatan di masyarakat, ketiga adalah teknik promosi kesehatan di masyarakat, dan yang terakhir adalah teknik pendampingan komunitas. Baik, di slide pertama ini saya ingin menampilkan sebuah gambar gitu ya, yang berisi 4 orang dan 1 tangan yang sedang mengatur ya. Yang mana dalam urusan atur mengatur ini biasanya ada pada seorang leader. Nah, di slide pertama ini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, kita ini didesain bukan untuk berpikir teknis seperti halnya dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan seterusnya. Karena seorang tenaga kesehatan masyarakat ini bertindak itu sangat kompleks. Kemarin pernah kita ibaratkan gitu ya, perbedaan antara seorang dokter ataupun perawat dengan seorang tenaga kesehatan masyarakat dengan simulasi di kolam renang. Kalau seorang perawat atau dokter, mereka bertindak ketika seseorang itu tenggelam gitu ya, kelelep, baru mereka bisa bertindak. Sedangkan kesehatan masyarakat itu berbeda, mereka bertindak sebelum kejadian itu terjadi. Agar kejadian itu tidak terjadi, agar tidak terkelelep gitu ya, tidak tenggelam yang ada di kolam ini, kita mengajari mereka tuh gimana caranya berenang, gimana nanti teknik-teknik berenang yang baik seperti apa gitu ya. Nah, tugas kita itu seperti itu. Nah, artinya sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, pasien kita ini bukan hanya satu saja, tapi pasien kita itu banyak banget gitu ya. Oleh karena itu, seorang tenaga kesehatan masyarakat ini harus mempunyai jiwa leadership, karena nantinya untuk mewujudkan suatu derajat kesehatan yang baik, derajat kesehatan masyarakat yang baik, kita akan menghadapi berbagai macam kelompok gitu ya, akan menghadapi berbagai macam kepentingan, baik itu dari kekuasaan itu sendiri ataupun lain-lainnya. Oleh karena itu, seorang tenaga kesehatan masyarakat ini harus kuat dalam hal teori dan juga praktek di lapangan. Oleh karena itulah kita selalu dibekali gimana caranya nanti mengadvokasi, bermitra, kemudian juga memberdayakan masyarakat. Nah, sifat leadership ini harus kuat agar kita mampu melakukan 3 upaya tadi. Karena itu adalah modal dasar dan strategi yang selalu dipakai dalam melakukan promosi kesehatan seperti itu. Karena promosi kesehatan ini bukan hanya berada di dimensi edukasi saja, tetapi dia lebih dari itu, yaitu terwujudnya perubahan perilaku masyarakat. Nah, berbicara mengenai proses promosi kesehatan gitu ya, dalam proses promosi kesehatan itu kita sedang berbicara gitu soal langkah-langkah dalam melaksanakan suatu upaya promosi kesehatan. Dalam proses tersebut ya, agar terwujud gitu ya program itu, kita harus melakukan apa ya istilahnya itu, kalau di bahasa manajemen itu ada sebuah pendekatan sistem yang mana ada input, proses, dan output. Nah, dalam teori tersebut, teori pendekatan sistem ini, dalam input itu ada 5M. Yang pertama itu adalah man, manusianya. Yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga adalah mesin atau peralatan. Yang selanjutnya adalah material. Dan yang terakhir adalah metode. Dalam melakukan promosi kesehatan, kita juga bisa mempunyai kesamaan dengan teori manajemen tersebut. Dalam upaya promosi kesehatan, misalnya untuk menciptakan sebuah kampung siaga COVID misalnya, kita harus membuat mengidentifikasi dan mengecek gitu ya, adakah 5M itu di dalam upaya tersebut.
ada nggak manusianya atau tenaga kesehatan masyarakatnya di situ atau tenaga teknis lainnya yang mampu gitu ya melakukan program tersebut. Kemudian ada nggak dananya? Dana itu bukan segala-galanya gitu ya, tapi segala-galanya butuh dana gitu. Dalam upaya promosi kesehatan pun seperti itu, karena dana ini mau tidak mau harus ada supaya hal-hal yang berkaitan dengan upaya kita tersebut bisa terwujud gitu ya. Kemudian mesin gitu ya. Mesin dalam artian ketika kita hendak melakukan sebuah edukasi gitu ya, kita perlu adanya alat-alat pendukung, misalnya laptop, ada sound system gitu ya, ada juga pengeras suara dan layar dan lain-lain gitu ya, yang bisa mendukung upaya tadi. Dan yang selanjutnya adalah material. Ini bahan makanan ya, ini gambarnya kurang tepat, harusnya bentuknya kalau kita mengedukasi itu ya materi yang disampaikan itu apa gitu ya. Apakah nanti dalam menyampaikan edukasi kesehatan tersebut kita menyiapkan bahan seperti apa, apakah dia nanti bentuknya leaflet dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari material. Dan terakhir dalam metode. Nah, dalam melakukan metode pendekatan kepada berbagai macam kelompok itu ada metodenya masing-masing. Misalnya kepada individunya seperti apa, kepada kelompok seperti apa, kepada masalnya seperti apa. Nah, ini 5M yang ada di dalam sebuah input. Kemudian diproses ya, dalam proses tersebut kita mengorganisasikan gitu ya 5 komponen tadi, kemudian diakhiri dengan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan partisipasi mereka sampai pada pelaksanaan dan akhirnya tercipta gitu ya sebuah upaya promosi kesehatan. Kalau di gambar ini dicontohkan adanya kampung siaga COVID-19. Jadi saya sedikit sharing saja mungkin di pengalaman kami di lapangan gitu ya. Teori pendekatan sistem ini kami pakai dan itu benar-benar bekerja gitu ya. Jadi kita mengecek dulu keuangannya seperti apa, mesinnya seperti apa, kadernya juga seperti apa. Jadi program kami itu adalah program pendampingan posyandu. Jadi goalsnya itu adalah bagaimana meningkatkan ya kapasitas kader itu dalam melakukan pelayanan di posyandunya masing-masing. Jadi mengecek dulu nih di masing-masing posyandu di Kabupaten Musi Banyuasin itu di posyandu sasaran itu kadernya ada nggak, seperti apa gitu. Kemudian bidan desanya ada nggak. Nah, jadi setelah kita mengecek ada, maka kita kepada langkah berikutnya yaitu menyiapkan alat-alat gitu ya, alat pendukung gitu ya dalam proses edukasi kepada mereka ini. Tentu saja perlu uang gitu ya untuk mengkonsolidasikan dan menggerakkan mereka di awal gitu ya, karena ada ongkos di situ juga dan seterusnya. Kemudian material yang disiapkan di sana, bahan-bahan presentasi apa yang kita siapkan, yang kita lihat gitu ya, karena ini adalah kelompok, maka ini berkaitan dengan metode juga. Jadi karena ini adalah kelompok kecil, maka metodenya yang tepat adalah dengan dengan ceramah gitu ya. Artinya kita ada seminar dan seterusnya. Kemudian diproses, diberdayakan nih mereka. Setelah mereka tahu gitu ya cara memanajemen gitu ya posyandu yang baik, maka diberdayakanlah mereka dan outputnya adalah meningkat gitu. Pelayanan yang ada di posyandu mereka ini meningkat gitu ya kunjungannya, karena bimbingan yang dilakukan selama ini secara intens dilakukan sehingga mereka mempunyai kemampuan dalam mengelola posyandunya masing-masing. Di Kabupaten Musi Banyuasin itu kita punya 9 posyandu binaan ya, antara Dompet Duafa Sumsel dan ConocoPhillips waktu itu. Jadi ada proses advokasi juga di situ, ada proses kemitraan juga dan pemberdayaan masyarakat. Sangat penting sekali kita memahami ini ketika nanti di lapangan kita sangat enjoy sekali melakukan ini. Saya sudah merasakan itu. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang input, sekarang prosesnya nih. Jadi
Di sini Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya fasilitasi non-instruktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, membuat perencanaan, dan memecahkan masalah kesehatan dengan memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada. Libatkan lintas program, lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Jadi, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat itu, tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan gitu ya kesadaran masyarakat itu dan mampu menyelesaikan masalah diri mereka sendiri, mengidentifikasi potensi apa saja yang mereka miliki, dan nantinya mereka akan mampu gitu ya menghadapi suatu dinamika, suatu masalah yang apabila itu terjadi di tengah-tengah mereka, dan mereka mampu menghadapi itu, dan seperti apa nantinya dalam melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya kita akan mengetahui gitu ya metode dan teknik promosi kesehatan di masyarakat secara rinci gitu ya. Tadi kan kita sudah membicarakan hal ini di awal bahwa dalam melakukan promosi kesehatan di masyarakat ini ada cara gitu ya, ada tekniknya gitu ya. Karena tidak sembarangan kita bisa melakukan promosi kesehatan di masyarakat ini secara serampangan. Ada yang namanya bagian-bagian yang harus kita ketahui supaya nanti efektivitas dalam upaya promosi kesehatan itu bisa terlaksana gitu ya. Nah, secara pengertian dulu nih kita bahas bahwa kalau metode itu adalah cara delivery sebuah pesan kesehatan yang berfungsi untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sasaran. Sedangkan teknik itu adalah alatnya atau instrumen untuk mengantarkan isi pesan kesehatan kepada sasaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa metode dan teknik ini adalah cara dan alat gitu ya, dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu, sehingga upaya promosi kesehatan jadi lebih efektif dan berhasil menjangkau sasaran. Nah, jadi dalam metodenya ya untuk menyampaikan upaya promosi kesehatan ini ada 3 sasaran, yaitu ada kepada massa, kepada individu, dan kepada kelompok. Kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, kepada individu dulu nih. Bahwa kepada individu ini gitu ya, kita bisa melakukan metode bimbingan dan penyuluhan. Nah, dengan cara ini kontak antara pasien dengan petugas akan lebih dekat dan intensif gitu, seperti itu. Jadi setiap masalah yang dihadapi oleh klien ya atau pasien dalam ini dapat diteliti dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien tersebut dengan sukarela berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut atau dia bisa berubah gitu ya. Kemudian cara kedua ini adalah wawancara. Dia ini bertujuan untuk menggali perilaku yang disarankan apabila telah diadopsi atau belum. Bila belum, maka lakukan lagi secara lebih dalam. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan gitu ya. Tapi wawancara ini lebih mengkonfirmasi saja gitu ya. Apakah perilaku yang disarankan tersebut sudah diadopsi atau belum? Kalau belum, ya udah kita lakukan ulang lagi secara lebih dalam, secara lebih kuat gitu ya, sehingga perilaku yang disarankan tadi bisa segera mereka adopsi. Kemudian kepada kelompok gitu ya. Nah, kalau pada kelompok ini itu dibagi dua, ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Nah, kita akan bahas tentang kelompok besar dulu nih. Jadi yang dimaksud kelompok besar ini adalah apabila peserta penyuluhan itu gitu ya, itu lebih dari 15 orang. Nah, metode yang baik untuk kelompok besar ini yaitu tadi ceramah gitu. Jadi
Kalau ceramah ini biasanya sasarannya ini bisa orang yang berpendidikan tinggi, bisa juga orang yang berpendidikan rendah. Nah, jadi dalam melakukan ceramah ini juga ada persiapannya tersendiri gitu. Jadi dalam persiapan tersebut seorang yang ingin menyampaikan ceramah kesehatan ini gitu ya, harus mempersiapkan diri itu yang pertama ya harus mempelajari materinya dulu gitu dengan sistematika yang baik. Apa namanya, lebih baik lagi kalau seandainya dia bikin apa namanya, sistematikanya itu seperti ada gambar gitu ya, disusun dalam diagram atau skema gitu, jadi lebih runut ketika ingin menyampaikannya. Kemudian dia juga harus mempersiapkan alat-alat bantu pengajaran gitu, misalnya itu tadi ya, ada slide gitu ya, ada sound system pendukung dan lain-lain gitu. Nah, ketika sudah menyiapkan hal tersebut, nah dalam pelaksanaannya juga penceramah itu harus melakukan berbagai macam hal gitu. Jadi nanti kan kalau ceramah itu kan ada intonasi dan lain-lain, itu adalah hal yang harus diperhatikan. Ya, selain itu juga penampilannya juga harus meyakinkan gitu. Jangan seperti orang yang tidak meyakinkan gitu ya. Ketika dia ingin menyampaikan pesan kesehatan, paling tidak dia harus mencerminkan bagaimana orang yang sehat itu tuh seperti apa dalam penampilan itu. Masa nanti ketika dia menyuluhkan gitu ya, melakukan penyuluhan anti rokok gitu ya, dia malah bau rokok misalnya, atau malah merokok sambil ngomong, itu kan tuh jaka sembung main golok jadinya kan. Jadi harus memperhatikan sikap gitu ya, dan penampilan juga, dan intonasi suara tadi juga harus keras dan jelas supaya terdengar oleh audiens gitu ya. Jangan ngomongnya nanti kecil kayak orang lagi bisik-bisik gitu ya, jangan juga terlalu keras nanti dikira orang marah gitu ya. Jadi harus presisinya harus pas gitu ya. Terus pandangannya juga itu harus tertuju kepada seluruh peserta gitu. Jadi jangan eh, ngebaca slide aja gitu ya. Dia harus juga melakukan tatapan mata dengan audiens gitu ya. Cuma dalam melakukan tatapan mata ini, kalau laki-laki jangan natap perempuan terus gitu ya. Bahaya gitu. Tatap kepada semuanya gitu supaya audiens itu merasa diperhatikan gitu ya. Kemudian ya sebisanya dalam melakukan ceramah itu gitu ya, harus berdiri di depan gitu ya, di tengah-tengah gitu ya. Jangan duduk kalau bisa. Kalau bisa itu aktif gitu ya. Aktif ke kayak bergerak gitu ya, supaya uh, orang tuh merasa tidak kaku dalam melakukan edukasi tersebut atau ceramah tersebut gitu ya. Dan lebih baik lagi kalau digunakan alat bantu gitu ya, yang ganteng maksimal lah gitu ya. Saya ada alat pendukung yang bisa menambah keyakinan orang itu bahwa pesan kesehatan yang disampaikan ini bisa powerful gitu. Sebenarnya dalam persiapan dan pelaksanaan tadi itu dalam seminar juga bisa diadopsi juga seperti itu. Cuma kalau seminar ini kenapa beda dengan ceramah? Kalau seminar ini biasanya lebih kepada kelompok yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi gitu, yang ke atas lah gitu. Karena dalam penyampaiannya nanti itu harus berbasis data, berbasis bukti ilmiah. Karena pesertanya ini biasanya kan pesertanya dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan juga gitu. Jadi kalau seandainya diberitahu tanpa ada data pendukung, maka mereka akan tidak mendengarkan tuh apa isi pembicaraan itu nanti. Nah, seperti itu. Kemudian ke kelompok kecil gini. Nah, kalau kelompok kecil itu kan, kalau kelompok besar tadi lebih dari 15 lah ya. Sama dengan atau 15 lebih gitu ya. Nah, kalau yang kecil ini, kelompok kecil ini itu di bawahnya, di bawah 15 gitu. Nah, metode yang cocok untuk kelompok kecil itu yang pertama ini adalah dengan diskusi kelompok gitu. Jadi
anggota semua kelompok ini ya dapat bebas gitu ya, berpartisipasi dalam diskusi. Maka dalam formasi duduk para peserta ini diatur gitu. Kalau bisa tuh berhadap-hadapan, saling memandang satu dan lainnya dalam tim gitu ya. Misalnya dalam bentuk lingkaran ya, kayak di gambar gini gitu ya. Ini adalah contoh diskusi kelompok gitu ya. Nah, kalau pemimpin diskusinya juga itu harus bisa jangan beda gitu ya. Dia harus membaur dengan anggota kelompoknya, sehingga nggak ada kesan ada yang lebih tinggi, ada yang juga lebih rendah gitu. Jadi dengan kata lain, mereka tuh harus berada di taraf yang sama, sehingga tiap anggota kelompok ini mempunyai rasa gitu, bebas gitu ya, terbuka dalam mengeluarkan pendapatnya gitu. Nah, dalam menyampaikan atau memulai diskusi, jadi pemimpin diskusi ini harus memberikan pancingan-pancingan gitu, yang dapat berupa pertanyaan atau case study lah kayak gitu, sehubungan dengan topik yang akan dibahas, misalnya tema kesehatan apa yang dibahas. Nah, agar terjadi diskusi yang hidup, maka leadernya gitu ya, pemimpin kelompok ini harus mengarahkan dan mengatur jalannya diskusi sehingga semua orang itu punya kesempatan ngomong dan tidak menimbulkan dominasi dari salah seorang peserta. Jadi kan sering kita ketemu itu kalau diskusi kelompok ada aja yang paling dominan gitu. Nah, tugas dari pimpinan kelompok ini adalah mencegah dominasi tersebut dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang ada. Kemudian brainstorming atau curah pendapat kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, kalau metode ini dia modifikasi aja sebenarnya dari metode diskusi kelompok. Prinsipnya sama gitu ya dengan metode diskusi kelompok tadi. Bedanya ini pada permulaannya pemimpin kelompok gitu ya. Dia memancing dengan satu masalah, kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan gitu. Nah, kalau tanggapannya ini ditampung dan ditulis dalam flip chart. Jadi ditulis gitu, disimpulkan gitu ya. Nah, jadi sebelum semua peserta itu mencurahkan pendapatnya, tidak boleh gitu ya, yang lainnya saling komentari. Nah, kalaulah sudah gitu ya, sudah ditulis dalam flip chart tadi, baru bisa apa namanya saling komentari. Jadi lebih terstruktur seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah snowballing gitu ya. Snowballing tuh lebih kepada apa ya? Jadi kelompok itu dibagi berpasang-pasangan gitu. Jadi satu pasang itu 2 orang. Kemudian dilontarkan satu pertanyaan atau apa ya istilahnya itu bergabung menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan apa masalah yang sudah dibagi tadi dan mencari kesimpulannya. Kemudian gitu ya, setiap pasangan yang sudah mulai sudah apa namanya beranggotakan 4 orang tadi bergabung lagi dengan pasangan lainnya. Dengan demikian seterusnya gitu ya, sehingga akhirnya akan terjadi diskusi seluruh anggota kelompok gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah buzz group gitu ya. Bukan buzzer ini ya, tapi buzz group. Nah, jadi kalau buzz group ini nih kelompok langsung gitu ya, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian diberi satu masalah jadi kelompok-kelompok kecil ini. Tapi masalahnya sama. Tapi bisa juga tidak sama dengan kelompok lain. Jadi tergantung lah nanti seperti apa. Nah, masing-masing kelompok ini mendiskusikan masalah yang dibagi tadi. Selanjutnya hasil dari kelompok-kelompok ini kembali dicari gitu kesimpulannya. Ini pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan kemarin ya dalam hari anti rokok gitu ya, di media Zoom meeting kemarin itu saya pernah ikut. Jadi kita itu dibikin buzz group kecil-kecil, diberikan masalah yang sama bagaimana menanggapi isu KTR gitu ya.
Jadi KTR ini kan sudah ada nih di berbagai macam tempat umum di Indonesia pada umumnya. Lalu kemudian di satu sisi KTR tersebut hanya sebatas aturan saja karena lemah sekali implementasinya. Jadi di saat itu kita diberikan case study seperti itu dan kemudian kita mencari jalan keluarnya. Nah, masing-masing kelompok tadi dengan permasalahan sama ternyata beda nih cara merespon pertanyaan tadi. Sehingga muncul sebuah ide-ide yang bagus ya yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan sebuah kebijakan ataupun produk program gitu yang akhirnya nanti bisa diterapkan ke pencegahan KTR tadi seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali gitu ya dengan adanya Buzz Group. Kemudian yang terakhir adalah bukan terakhir ya, masih ada permainan simulasi. Misalnya ada role play. Nah, atau bahasa kita itu memainkan peranan. Nah, dalam metode ini beberapa anggota kelompok ini ditunjuk sebagai pemegang peran tertentu untuk memainkan peranan. Misalnya ada yang sebagai dokter puskes gitu ya, sebagai perawat, bidan dan sebagainya. Sedangkan anggota yang lain sebagai pasien atau anggota masyarakat. Nah, mereka memperagakan misalnya bagaimana interaksi komunikasi sehari-hari dalam melaksanakan tugas. Nah, yang terakhir ini adalah permainan simulasi atau simulation game gitu. Jadi metode ini adalah gabungan dari role play. Kalau role play tadi kan berperan sebagai siapa gitu ya. Kalau role play ini role play simulation game ini dia semacam kayak pesan-pesan kesehatan gitu ya, disajikan dalam beberapa bentuk permainan seperti monopoli misalnya ya. Kalau di zaman dulu itu lagi ngehits main ular tangga gitu ya, ular tangga yang pakai dadu gitu ya, dilemparkan gitu ya, kemudian keluar angkanya, kemudian kita berjalan sesuai dengan angka yang keluar tadi. Nah, di angka-angka itu sudah disiapin nih pesan-pesan kesehatannya, misalnya makan buah dan sayur, kemudian push up gitu. Pokoknya kalau dulu di BKB itu sering banget tuh di setiap sore sebelum zaman COVID gitu ya, ada permainan simulasi seperti itu sangat bagus sekali gitu ya. Kemudian apa namanya dalam permainan simulasi ini kita bisa mengembangkan banyak hal gitu ya. Misalnya ada yang menjadi pemain, ada yang berperan sebagai wasitnya gitu ya. Jadi permainan simulasi ini bisa diadopsi dalam kelompok kecil gitu. Nah, kita selanjutnya ke masa gitu ya. Nah, kalau masa ini lebih kompleks lagi nih, karena cakupannya sangat luas gitu ya. Jadi kalau media massa gitu ya untuk menyampaikan suatu upaya promosi kesehatan ini sangat luas, lebih dari 15 bahkan lebih dari 100 ya sasarannya gitu ya. Karena ini sifatnya sangat umum, maka apa namanya tentu saja gitu ya yang akan menerima pesan ini berbagai macam tingkat pendidikan gitu. Umur yang menerima pesan ini juga sangat variatif gitu ya. Kemudian juga jenis kelaminnya, pekerjaan, status ekonominya, dan lain-lain lah gitu. Maka pesan kesehatan yang akan disampaikan ini harus dirancang sehingga dapat ditangkap baik oleh masa tersebut. Lebih simpel gitu ya. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggugah kesadaran masyarakat gitu terhadap suatu inovasi, awareness, dan belum begitu diharapkan untuk sampai pada perubahan perilaku. Jadi hanya sebatas kampanye gitu. Nah, tapi namun demikian, bila kemudian dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku, ya itu merupakan hal yang wajar gitu. Pada umumnya, bentuk pendekatan massa ini tidak langsung. Dia biasanya menggunakan media gitu ya. Jadi media yang akan dipakai itu ya inilah yang ditampilkan di depan mahasiswa sekalian gitu ya. Yang pertama itu melalui ceramah umum gitu. Nah, ini bisa pada
apa ya, cara-cara tertentu ya, misalnya pada HKN gitu ya, Menkes atau pejabat kesehatan itu gitu ya, berpidato di hadapan masyarakat gitu ya untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Nah, kemudian contohnya itu kayak Safari KB itu juga merupakan salah satu bentuk pendekatan massa gitu. Kemudian yang kedua ini adalah melalui pidato. Pidato gitu ya. Pidato atau diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik gitu ya, baik TV, radio gitu ya, Instagram live gitu ya, Facebook live sekarang gitu ya. Ini merupakan bentuk pendidikan kesehatan massa gitu. Tapi jarang banget ya biasanya orang dengerin gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui apa ya, simulasi gitu. Nah, maksudnya apa ini? Dialog gitu ya antara pasien dengan dokter gitu ya, atau petugas kesehatan lainnya tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan di satu media. Nah, ini merupakan pendekatan pendidikan kesehatan massa. Contohnya banyak gitu ya. Kalau di TV One tuh sering banget gitu ya. Narasumber dari kesehatan tuh ngomongin tentang COVID sekarang ini, saking apa rame banget gitu ya. Dokter Pandu gitu ya, itu lalu lalang gitu ya di televisi gitu menjelaskan tentang COVID ini gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk gitu komunikasi kita promosi kesehatan di masa gitu ya. Kemudian melalui film atau sinetron. Nah, ini banyak gitu ya. Film-film pendek yang ada di apa namanya YouTube, kemudian di iklan-iklan di TV juga banyak gitu ya tentang bahaya rokok misalnya dan seterusnya. Ini bisa gitu ya. Apa namanya jadi sarana gitu. Kalau sebenarnya di salah satu film drakor gitu ya, saya pernah nonton gitu ya, ada namanya Emergency Couple gitu ya, kemudian ada dokter apa ya, lupa aku namanya itu siapa, di film drama Korea itu ada apa scene tentang apa namanya isu kesehatan, dan menurut saya itu sangat baik gitu ya apabila hal tersebut banyak gitu ya, sehingga pesan-pesan kesehatan ini bisa menyentuh berbagai macam lapisan. Nah, itu kan bisa menyentuh lapisan orang-orang yang suka dengan dunia Korea-Koreaan gitu ya, anak-anak muda gitu ya. Nah, itu kemudian banyaklah kalau contoh-contoh film ya. Kalau di beberapa tahun yang lalu sebelum adanya COVID ini, itu ada film namanya The Flu. Nah, film The Flu itu hampir mirip banget dengan COVID ini gitu ya. Dan film itu juga sedikit membahas tentang COVID. Nah, ini sangat menarik nih sebenarnya film ini, di mana menceritakan tentang apa namanya penyakit flu yang kemudian menyeruak gitu ya ke semenanjung Korea, bahkan sampai ke dunia gitu ya. Nah, ini salah satu film yang bisa menyampaikan pesan kesehatan. Salah satunya dia adalah bagaimana kita jeleknya kita dalam apa namanya sanitasi gitu ya, dalam hal mencuci tangan dan seterusnya dianggap remeh. Akhirnya kejadian ini meluas gitu ya. Ini salah satu bentuk edukasi yang baik gitu ya untuk di zaman sekarang ini, seperti itu. Kemudian ada kita bisa melalui tulisan juga gitu ya, di majalah atau surat kabar gitu ya. Ini tentu saja targetannya ya untuk tulisan-tulisan di majalah atau surat kabar ini itu kepada tempat-tempat yang agak sudah dijangkau dengan media elektronik gitu ya. Akhirnya melalui surat kabar seperti ini kita masih bisa menyampaikan pesan edukasi kesehatan gitu ya. Tapi walaupun begitu di kota juga masih tetap ada gitu yang membaca koran gitu ya. Tapi korannya udah di elektronik ini sekarang. Nggak lagi kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan informasi itu dari koran nih. Pagi-pagi gitu ya. Loper koran itu keliling ke rumah-rumah untuk menyampaikan koran, dan harganya dan antusias orang untuk membaca koran saat itu sangat tinggi di zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang kalau ada berita dikit-dikit diupdate di mana aja gitu, bahkan nggak perlu lagi kita ke situs koran-koran kayak gitu, di Instagram, di WhatsApp itu udah langsung ada tuh beritanya saat itu juga gitu ya. Kemudian lewat billboard gitu ya,
Nah, kalau billboard ini ya sangat jelas sekali gitu ya, dipasang di pinggir jalan gitu ya, melalui spanduk, poster, dan lain-lain lah gitu ya. Itu banyak lah billboard yang sekarang ini ada di sekitaran kita, tapi bagaimana efektivitasnya itu memang masih dipertanyakan kalau di kota gitu ya. Sedangkan di desa ini juga sangat riskan gitu ya, karena di kota itu uh, orang untuk membaca pesan kesehatan seperti itu sangat kurang banget gitu ya. Untuk diharapkan perubahan perilaku melalui billboard itu masih belum maksimal, karena memang sekali lewat dan itu banyak lah ya mempengaruhi faktor seseorang itu bisa berubah gitu ya. Tapi paling tidak dengan adanya pesan melalui billboard ini, paling tidak orang mengetahui gitu ya, bahwa perilaku kesehatan yang kita kendaki itu bisa gitu ya disampaikan melalui media seperti itu. Kalau di kampung kenapa dibilang cukup riskan, karena di kampung ini memang belum tentu gitu ya masyarakat kita itu bisa membaca gitu ya. Jadi serba salah gitu ya. Jadi makanya kalau billboard di di kampung itu harus lebih banyak gambar supaya mereka mengetahui, oh ternyata maksudnya itu adalah seperti ini. Misalnya kita pengennya mereka pakai masker, kita nulis, itu belum tentu nih dibaca oleh mereka karena mereka nggak tahu. Akhirnya kita pakai gambar orang lagi pakai masker untuk menjaga COVID, baru mereka mengerti seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang teknik pendampingan komunitas gitu ya. Nah, jadi teknik pendampingan komunitas ini gitu ya, ada 4 ya teknik dasarnya. Itu adalah yang pertama adalah proses memfasilitasi atau membangun komunikasi dialogis dan diskusi. Jadi dalam melakukan pendampingan komunitas ini kita harus membangun komunikasi dialogis dan diskusi kepada para masyarakat yang ada di sana, dan tentu saja sebagai seorang fasilitator kita harus memperhatikan gitu ya, jangan sampai kita itu kesannya lebih bagus, lebih hebat dari mereka atau lebih dominan. Jadi pastikan kita itu orang yang tidak terlalu mendominasi, dan sifatnya kita itu kalau bisa setara dengan masyarakat yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah mengkaji peran fasilitator. Jadi ini ada 4 jendela ya yang ada di dalam proses mengkaji peran fasilitator itu. Jendela 1, aku tahu, kamu tahu. Jendela 2, aku tidak tahu, kamu tahu. Jendela ketiga, aku tahu, kamu tidak tahu. Jendela keempat, aku tidak tahu, kamu tidak tahu. Nah, ini saya minta kita jadikan bahan diskusi gitu ya di forum diskusi nanti. Saya ingin mahasiswa menjelaskan ya maksud 4 jendela ini seperti apa, karena ini sangat luas sekali gitu ya, dan perlu diketahui kita sama-sama supaya lebih mengetahui gitu ya proses pendampingan atau teknik pendampingan di komunitas seperti itu. Kemudian mengalihkan peran fasilitator. Jadi dalam kerangka pembangunan yang berbasis masyarakat atau community based development, peran fasilitator itu secara bertahap dikurangi dan diserahkan atau dialihkan kepada masyarakat. Jadi karena kita itu berharap kegiatan ini bisa menggerakkan masyarakat ya, jadi secara bertahap gitu ya, peran-peran dari seorang fasilitator itu mulai didelegasikan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi setelah didelegasikan, mereka kemudian kita amati dan mampu mereka untuk mandiri dalam menjalankan peran dan tugas mereka, maka pelan dan pasti gitu ya kita akan mundur gitu, slowly but sure gitu ya, pelan dan melihat kondisi mereka sudah mampu, kita serahkan hal tersebut kepada masyarakat secara penuh. Kemudian yang selanjutnya terakhir adalah membangun komunikasi.
Nah, membangun komunikasi ini maksudnya itu kita menceritakan gitu ya, atau menguraikan gitu ya, masalah apa gitu yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian menjelaskan dan menganalisis. Jadi teknik dalam membangun komunikasi ini paling tidak kita mengembangkan teknik dasar wawancara gitu ya, 5W1H itu gitu ya. Mulai dari apa, bagaimana, dan seterusnya gitu. Dan kemudian menarik kesimpulan, menarik pelajaran, dan mengembangkan gagasan penerapan. Nah, ini adalah tips gitu ya dalam memfasilitasi gitu ya, menjadi fasilitator dalam komunitas gitu ya. Ini paling tidak beberapa tips yang kami amati gitu ya, dan juga pernah diterapkan gitu ya di kalangan masyarakat apa namanya Musi Banyuasin, dan beberapa literatur juga mengatakan hal demikian. Jadi tips dalam memfasilitasi ini yang pertama adalah memberi penghargaan dan menghormati gitu. Jadi kita itu harus apa ya, dalam komunikasi kita kepada masyarakat itu jangan pernah kita menunjukkan bahwa kita itu lebih tinggi dari mereka. Selalulah kita berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka, jangan terlalu tinggi sehingga tidak ada jarak gitu ya kita dengan mereka itu, sehingga mereka akan lebih nyaman gitu ya. Dan selalu berikan award gitu ya, penghargaan kepada mereka gitu ya. Penghargaan itu bukan berarti harus memberikan hadiah kayak gitu, nggak seperti itu juga. Penghargaan dalam artian tata krama kita dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pandai membaca situasi. Jadi memang situasi kalau nantinya kalian PBL gitu ya, itu akan sangat jauh sekali dengan teori. Kadang memang ada yang sesuai dengan teori tanpa kita sadari. Tapi secara besarnya kadang-kadang teori itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Oleh karena itu kita harus pandai membaca situasi. Dalam menjadi fasilitator di komunitas itu, kita harus pandai gitu ya membaca situasi di mana masyarakat itu mulai jenuh atau mulai tidak nyaman. Kita harus pandai segera apa ya istilahnya itu responsif gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu nggak peka lah kayak gitu. Jadi harus peka gitu dengan situasi yang ada. Kemudian kreatif. Nah ini berbicara tentang kreatif ini harus ya, sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat itu gitu ya, kita harus memiliki basic ini kreatif gitu ya. Apa ya istilahnya itu, mendevelop sesuatu yang sifatnya itu terbatas menjadi sesuatu yang tanpa batas gitu ya. Nah itu perlu pembelajaran dan perlu banyak praktek gitu ya. Oleh karena itu untuk menjadi seorang yang kreatif itu kita perlu banyak apa namanya belajar gitu ya, dan melihat apa namanya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian menggunakan waktu secara efektif. Jadi dalam melakukan pendampingan itu jangan sampai terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar. Terlalu lama nanti orang jadi nggak nyaman. Terlalu sebentar nanti pesan yang kita sampaikan itu tidak sampai. Jadi harus benar-benar apa ya istilahnya itu pas presisinya gitu ya. Nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar. Kemudian selalu belajar mengkalkulasi. Jadi hitung-hitungan itu harus dihitung nih. Kira-kira tentang efisiensi dan seterusnya. Jadi kita itu nggak mubazir. Nyediain banyak waktu, ternyata efektivitasnya rendah. Jadi harus dikalkulasi dulu keberhasilannya. Walaupun itu sebenarnya banyak faktor, tapi paling tidak itu akan jadi basic gitu ya. Dasar bagi kita dalam melakukan suatu upaya atau program gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus. Jangan sampai tidak fokus, karena dalam menjadi fasilitator itu kalau tidak fokus maka akan sulit gitu ya kita mencapai goals yang ingin kita dapatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya harus bersikap terbuka, open gitu ya, jangan tertutup ya. eh, apa namanya sikap kita dengan masyarakat itu, karena memang beda kultur gitu ya. Jadi kita harus mempunyai mindset yang terbuka gitu ya, sehingga kita tidak apa namanya istilahnya itu merasa cepat tersinggung dalam melakukan memfasilitasi masyarakat itu, karena memang kultur berbeda gitu ya, tingkat pengetahuan berbeda. Jadi sikap kita sendiri yang harus memahami itu. Jangan sampai kita minta dipahami terus nih. Kita harus sekarang memahami orang lain. Nah, ini konteks dalam melakukan upaya promosi kesehatan harus dipahami hal tersebut. Dan terakhir adalah meyakinkan. Jadi
dalam melakukan pendampingan tersebut ya, dalam memfasilitasi komunitas ini, kita harus tampil meyakinkan gitu. Dalam bercanda tuh boleh-boleh saja gitu, tapi jangan sampai kelebihan juga gitu, karena itu akan membuat orang itu tidak mendengarkan kita, tidak hormat gitu ya, sehingga tidak yakin nih apa yang ingin kita wujudkan ini gitu ya, bisa apa namanya, jadi gitu. Jadi harus meyakinkan gitu, baik dari penampilannya, cara berbicaranya gitu ya. Nah, ini harus mempunyai apa namanya, hal tersebut diperhatikan dalam memfasilitasi apa namanya, komunitas yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan ini. Jadi sebelum UTS saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, dan selanjutnya akan kita lebih banyak ke forum diskusi. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan termasuk 4 jendela tadi, saya ingin mahasiswa sekalian berpendapat gitu ya mengenai 4 jendela tadi. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.